Baik, kita mulai ya, Pak. Oh iya, Oke, mau siap. memastikan lagi, Pak, ini dengan Bapak Afridian Wirahadi Ahmad, SE, MSc, EK, CA. Iya, heeh. Ya, sebagai Rektor Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi gitu ya, Pak? Iya, betul betul Ya, Bu Erna. baik. Kita mulai ya, Pak. Oke, siap. Suara saya jelas kan ya? Jelas, Pak, jelas. Oke, siap. Baik. Terima kasih atas kesempatannya, Pak, telah bersedia berbincang dengan Sevima. Nah, kali ini kita telah hadir bersama kita Bapak Afridian Wirahadi Ahmad, SE, MSc, EK, CA. Beliau ini merupakan rektor dari Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Kali ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan perkuliahan di mana masa pandemi COVID-19 sudah mulai mereda. Bahkan kita saat ini sudah mulai menuju endemi gitu ya. Nah, kita mau tahu nih pendapatnya Bapak Afridian terkait masih diperlukan nggak sih kuliah daring di masa-masa yang akan datang. Tapi Pak, kita penasaran juga nih Pak terkait dengan sejarah singkat dari Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi itu seperti apa Pak? Ya, terima kasih Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau bicara Universitas Muhammad Nasir ya, kalau dari universitasnya itu berdiri dari tahun 2014 ya. Tetapi sejarahnya itu tidak dimulai dari 2014, tapi sejak 1978 itu sudah berdiri yang namanya Sekolah Perawat ya, SPK namanya. Dan dulu setara dengan SLTP. Kemudian SPK sering waktu berubah menjadi Akper, Akper menjadi Stikes. Nah, di 2014 Universitas apa namanya Yarsi Sumbar selaku wadah penyelenggara mendirikan Universitas Muhammad Nasir. Jadi saat itu ada dua perguruan tinggi, Stikes Yarsi dan Universitas Muhammad Nasir itu sendiri. Nah, kemudian baru di tahun 2021 digabungkan kedua-duanya. Ya, jadi sekarang Universitas Manasir itu adalah universitas hasil penyatuan Stikes Yarsi dengan Universitas Manasir dan kedua-duanya itu adalah milik Yarsi Sumatera Barat. Ya, jadi historisnya itu kalau izin operasionalnya memang 2014, tapi sebenarnya sejarahnya sudah dimulai sejak tahun 78 sebenarnya. Gitu, Berna. Ya. Kemudian Nah, menyangkut ya. dengan pertanyaan kedua tadi menyangkut dengan apakah perkuliahan online itu masih dibutuhkan. Nah, jadi kalau kita menyadari bahwa pada prinsipnya pandemi COVID kemarin itu adalah percepatan transformasi digital dan teknologi di Indonesia. Ya, jadi dulunya orang begitu terbiasa melakukan aktivitas itu secara fisik, ketemu fisik, kemudian mengandalkan guru atau dosen sebagai dewa pembelajaran, ya, satu-satunya sumber pembelajaran. Nah, ketika datangnya si pandemi, hikmah positifnya adalah kita dipaksa bertransformasi digital segera, ya. Nah, apa yang terjadi memang satu sisi karena ini namanya perubahan terhadap sebuah sistem ya, perubahan terhadap suatu tradisi, memang di awal-awal terjadi kegagapan. Orang merasa oh kuliah online ini kita nggak maksimal, oh kuliah online ini kita misalnya apa namanya pemahaman siswanya itu masih kurang. Kalau saya melihatnya itu hal yang wajar ketika kita pertama kali melakukan transformasi seperti ini. Kenapa? Karena tadi kita selama ini menjadikan dosen sebagai dewa pembelajaran. Sepertinya dia satu-satunya sumber pembelajaran. Tapi seiring waktu ternyata dengan transformasi digital ini akhirnya menyadarkan orang bahwa media pembelajaran itu ternyata tidak hanya seorang dosen yang menyampaikan materi, tapi ternyata begitu banyak materi-materi tersedia di Google, begitu banyak platform-platform pembelajaran yang ada, sehingga orang akhirnya nggak belajar lagi di satu orang dosen saja. Siswa tidak lagi belajar di seorang guru saja, tapi dia belajar dari banyak. Oh, dia belajar dari YouTube, dia belajar dari blog, oh dia ngerti sekarang ada namanya e-books, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Begitu akhirnya sekarang para dosen pun juga akhirnya kreatif mencari-cari bahan, ya siswa pun juga kreatif mencari materi gitu. Jadi memang ini namanya transformasi, dan ketika ini sesuatu yang baru, hal yang wajar ketika masih ada hambatan atau mungkin belum dikatakan maksimal pencapaiannya, mungkin demikian. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya adalah memang pembelajaran online ini saya pikir masih sangat dibutuhkan. Nah, apalagi kita
apa namanya, angka partisipasi kasar ya, APK itu masih rendah. Kemudian rata-rata tingkat pendidikan di masyarakat kita masih sangat banyak yang hanya level SMP, level SMA. Nah, ketika mereka itu harus kuliah tatap muka misalnya, nah itu ternyata mereka mengalami kesulitan, kesulitan waktu, kesulitan jarak, kesulitan biaya. Nah, sehingga memang solusinya salah satunya adalah dengan adanya pembelajaran online. Dan ini sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Universitas terbuka itu sudah lama menerapkan. Mereka punya mahasiswanya 400 ribuan itu dari seluruh dunia, bukan dari seluruh Indonesia aja, dari seluruh dunia. Artinya ini sebuah kesempatan sebenarnya bagi semua pihak dan kita berharap juga Menteri memberikan kelonggaran kepada perguruan tinggi dengan tapi tentu saya berharap nanti ada instrumen-instrumen yang digunakan oleh kementerian untuk tetap bisa menjaga kualitas pembelajaran itu sendiri. Gitu mungkin Werna. Baik Pak, nah kalau di Universitas Muhammad Nasir sendiri untuk pelaksanaan perkuliahnya masih di blended gitu ya Pak, antara tatap muka dan daring. Ya, jadi tadi karena kita menyadari bahwa juga ini juga apa ya, jadi kita memang gunakan blended learning ya terhadap pembelajaran dan juga memang persentasenya yang kita atur ya. Tapi prinsip utamanya adalah kita memblended learning kan itu juga memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mencoba menggali lebih banyak lagi materi-materi yang dia dapat ya. Tapi tentu kita juga melihat mana materi yang bisa di-online-kan, mana materi yang tidak di-online-kan. Jadi kita online-kan itu bukan berarti sekarang karena ada dosennya ada rapat, kemudian yaudah kuliah hari ini kita online kan, bukan demikian ya. Oh hari ini dosennya itu pergi jemput rapor anaknya yang nggak bisa diwakili. Oh kemudian ya maaf ya kita kuliah hari ini kita online, bukan itu. Yang tapi yang kita online kan itu adalah materinya memang sudah disepakati dari awal ya. Materi ini yang kita online kan, materi ini tidak di online kan. Jadi tidak semua materi yang kita perkenankan di online kan. Tapi prinsipnya adalah kita menerapkan blended learning karena memang regulasi yang berlaku saat ini itu memaksa kita juga harus blended learning. Tapi sebenarnya kami melihat pada beberapa program studi, ya seperti saya contohkan program studi administrasi publik, program studi yang sosial-sosial sifatnya, itu sebenarnya full online juga nggak masalah. Jadi kita bisa gunakan dengan sistem kayak apa ya, mengganti ruang belajar itu dari kelas itu menjadi media Zoom meeting, ya. Jadi tatap muka tetap terjadi, tapi tidak menggunakan ruang kelas lagi. Dan ini tentu bagi sebuah perguruan tinggi akan terjadi efisiensi yang luar biasa. Kita tidak perlu gedung fisik lagi yang mahal-mahal. Kita tidak perlu lagi biaya listrik dan lain sebagainya. Kita cuma memindahkan tatap muka fisik itu pindah ke Zoom meeting atau menggunakan media-media lainnya. Dan itu saya pikir harusnya itu di apa namanya dibuatkan regulasi oleh pemerintah bagaimana memang perguruan tinggi itu bisa menyelenggarakan perkuliahan dengan mengalihkan ke digital tadi. Apalagi platform-platform banyak tersedia kok gitu. Ya. Baik, berarti memang walaupun kuliahnya daring gitu online, tapi tetap ada rules yang harus diikuti oleh mahasiswa maupun dosen dan perguruan tinggi itu sendiri ya Pak? Ya, karena tentu kita juga harus ada ya. Kalau di kampus kita punya satuan penjaminan mutu internal kita, jadi dan juga ada lembaga pengembangan pembelajaran inovatif ya. Jadi mereka memang yang bertugas mengawal perkuliahan. Kalau dia lakukan online itu memang kita pastikan ada tugas harian di situ, ada kuisnya, ada materi diskusinya, ada video pembelajarannya, dan kita harapkan juga ada kayak Zoom meeting bersama mahasiswa. Jadi itu hanya memindahkan saja kok sebenarnya. Ya, tapi intinya adalah ya ke depan sebenarnya dengan perkembangan teknologi yang ada dan juga sekarang mahasiswa juga sudah semakin kreatif ya. Tentu kita harapkan memang bagaimana pemerintah memberikan ruang perguruan tinggi untuk menggunakan platform-platform pembelajaran online yang ada ya, tapi tentu pemerintah juga harus siapkan rules-nya seperti apa, aturannya seperti apa sehingga mutu pendidikan tetap terjamin gitu. Baik Pak, nah terakhir nih Pak, pendapatnya Bapak terkait dengan digitalisasi kampus itu seperti apa sih Pak? Gitu. Ya, pada prinsipnya sekarang dunia sudah di ujung jari ya.
Jadi dunia sudah dengan jari atau kita kenal mungkin namanya revolusi industri 4.0, kemudian ada society 5.0 ya. Jadi tidak zamannya lagi segala kegiatan itu dilakukan manual ya. Jadi efisiensi tentu menjadi perhatian yang paling utama dan juga efektivitas. Ya, orang tidak perlu lagi bikin surat undangan contoh. Bikin surat undangan itu nggak perlu lagi dikirim dibuat, dicetak, di-print kemudian diantarkan ke alamatnya. Cukup via WhatsApp saja selesai. Ya, kenapa? Karena kita bicara efektivitas langsung sampai ke tangan orang itu dan efisien. Kenapa? Karena nggak ada kertas yang akan di-print, nggak kertas berkurang, hutan juga akan berkurang ditebang lain sebagainya. Jadi tentu juga ini contoh kecil saja. Nah, apalagi dalam pembelajaran tentu selama ini juga permasalahan-permasalahan yang ada di kampus seringkali mata kuliahnya mungkin itu saja, tapi si dosen sering kehilangan bahan. Mana ya bahan saya semester genap yang lalu gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah gunakan platform digital, tentu semua terekam gitu. Dan juga bagi atasan pun juga terekam. Ini benar nggak sih Bu Erna ini masuk? Benar nggak sih ada tugas yang dia upload ke sana? Benar nggak sih mahasiswanya itu mengerjakan? Benar nggak sih silabusnya sesuai dengan ini? Nah, tentu kalau kalau kita pindahkan itu ke digital, tentu atasan ya apakah itu kepala program studi, dekan, rektor itu jadi mudah untuk mengevaluasi kinerja dan itu menjadi bahan perencanaan nanti untuk perbaikan berkelanjutan gitu. Hmm. Wah, menarik sekali nih, Pak. Pak, saya baca juga nih Bapak baru saja dilantik ya, Pak, awal tahun gitu ya, Pak. Ya, jadi sebenarnya ini pelantikan kedua ya. Oh, gitu. Jadi Baik. awalnya ketika terjadi penyatuan bulan Juli 2021, sebelumnya saya pengurus di yayasan ya. Jadi ada ketua Stikes, ada rektor Nurul Nasir Ya. ya. Jadi pada saat penyatuan rektor Universitas Muhammad Natsir yang lama itu menjadi wakil rektor 1, ketua Stikes itu menjadi wakil rektor 2. Oh, Nah, iya. saya ditunjuk awalnya sebagai PLT rektor pada saat itu. Kenapa? Karena ini institusinya sudah ada yang baru, sudah ada SK baru dari Menteri bahwa ini universitas hasil penyatuan. Dan juga kita dihadapi dengan adanya ini menghadapi persiapan penerimaan mahasiswa baru yang pada saat itu waktu kita cuma 1 bulan. Ya, jadi alhamdulillah dengan adanya penyatuan dan kerjasama di semua pihak, tahun 2021 waktu kita masuk kita berhasil naik 2 kali lipat dari biasanya dan tahun ini juga naik 48% dari tahun sebelumnya. Jadi ya ini buah kerjasama bersama dan juga kita memanfaatkan sebenarnya juga eh, era teknologi informasi ini untuk menyampaikan informasi-informasi kampus sehingga orang kenal kampus kita. Kemudian kita pun juga bisa melaksanakan tridharma efektif ke masyarakat. Masya Allah, Pak. Berarti memang terus meningkat gitu ya, Pak, jumlah mahasiswanya setelah ada penggabungan gitu ya. Ya, insya Allah ya. Ya. Nah, tahun ini berapa, Pak, jumlah mahasiswa barunya? Tahun sekarang kita 479. Jadi Wah, kalau alhamdulillah. tahun maaf sebelum penyatuan itu kalau digabungkan dua ini itu cuma 180-an, 200 gitu. Oh, cukup Nah, drastis ini gitu ya, Pak, naiknya. ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, Pak. Ini Boleh kerjasama, dijelas? buah Hah? kerjasama aja sih sebenarnya. Semua Iya, pihak amin, amin. berkolaborasi. Ya, kita berkolaborasi dengan semua pihak. Kita juga buka kelas khusus bagi perangkat nagari atau Oh, perangkat baik. desa. Jadi ada Oh, kelas khusus perangkat desa. Kita target kita memang semua perangkat desa ya, semua pegawai kantor desa itu semuanya harus jadi sarjana bersama kami. Ya, itu iya. satu target kita. Ya, mulia sekali ya, Pak, ya, tujuannya gitu ya, Pak. Nah, Pak, mungkin bisa dijelaskan setelah penggabungan ini ada berapa fakultas dan prodi yang ada di Universitas Muhammad Nasir? Ya, jadi memang kita pasca penyatuan itu awalnya di program di Universitas Muhammad Natsir yang lama itu kita ada 10 program studi di sana. Dan di Stikes CRC itu ada 4. Nah, kan logikanya ada 14 ya. Ya, tetapi pada saat penyatuan kita memutuskan menutup 4 program studi yang ada di Universitas Muhammad Natsir yang lama karena memang pertama faktornya minat masyarakat itu bisa dikatakan tidak ada. Jadi sudah mereka izinnya sudah 4 tahun tapi ternyata nol mahasiswanya.
ya. Kedua juga kita juga sulit untuk inikan dosennya, ya. Sehingga kita memutuskan 4 prodi yang lama itu kita tutup, yaitu kimia, bahasa Arab, kemudian juga matematika, dan satu lagi kalau nggak salah saya itu biologi, ya kita tutup. Ya, jadi sekarang yang ada tuh ada 10 program studi. Ya, yang kita bagi menjadi 2 fakultas, Fakultas Kesehatan dan Fakultas Sosial Humaniora. Tetapi insya Allah sekarang kita sudah mengajukan 2 tambahan program, 3 lebih tepatnya ya, tapi 1 profesi. Ya, kita mengajukan S1 Kebidanan dan S1 Kewirausahaan Pemberdayaan Masyarakat. Ya, dan profesi kebidanan. Dan insya Allah 2023 ya kita sudah menyusun proposalnya, kami akan buka insya Allah nanti S1 kedokteran ya, dan juga S1 radiologi. Karena kita mungkin satu-satunya kampus di Indonesia yang punya 6 rumah sakit milik sendiri. Nah, ini mungkin sebuah keunggulan kita, ya mahasiswa kita berpraktek tempat sendiri, tamat kerja tempat sendiri gitu. Nah, ini yang menjadi salah satu ininya. Berarti sudah ada jaminan nih ya bagi mahasiswa yang lulus nantinya ada tempat kerja gitu ya? Yang lulusan terbaik yang kita jamin ya. Oh, baik, baik, Kalau baik. yang tidak lulusan terbaik berkompetisi, tapi prinsipnya yang kerja di YARSI pasti lulusan kita. Ya, Baik, jadi Pak. ada jadi 6 rumah sakit kita tambah 2 perseroan PT YARSI itu mengakomodir Lulusan. tempat kerja ya. Baik, Pak. Nah, semoga apa tadi penambahan prodinya itu bisa lancar gitu ya, Pak, untuk Amin. prosesnya gitu. Baik, Pak, terima kasih banyak nih atas waktu dan Oke, kesempatannya sudah sama-sama berbincang Bu dengan Ernas. Sevima. Makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Berna. Ya, Ya, saya tutup ya, Pak. ya, oke.